Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang analisis biaya volume laba atau Cost Volume Profit Analysis. Analisis biaya volume laba atau CVP analysis adalah alat bantu yang sangat berguna bagi manajer untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Analisis ini berfokus pada harga produk itu sendiri, volume penjualannya, biaya variabel per unitnya, total biaya tetap, dan bauran produk yang terjual. Dasar-dasar analisis biaya volume laba adalah laporan atau yang biasa digunakan, dasar yang digunakannya dalam menganalisis biaya volume laba adalah laporan laba rugi kontribusi yang biasanya akan digunakan manajemen untuk kepentingan internal perusahaan. Berikut adalah contoh bentuk laporan laba rugi kontribusi. Untuk salah satu contohnya adalah perusahaan pada Caustic Concept Inc. Di situ ada penjualan, misalnya adalah 400 pengeras suara, maka total biayanya adalah hasil penjualannya adalah $100.000 dengan beban variabel $60.000 dengan biaya per unitnya 150 dan margin kontribusinya adalah 40.000 atau $100 per unitnya. Beban tetapnya pada bulan Juni adalah $35.000 dan diperoleh laba neto operasinya sebesar $5.000. Margin kontribusi adalah jumlah tersisa dari pendapatan penjualan dikurangi beban variabel. Jadi, margin kontribusi merupakan jumlah yang tersedia untuk menutup beban tetap dan kemudian untuk menyediakan laba pada periode tersebut. Jika margin kontribusi tidak cukup untuk menutup beban tetap perusahaan, maka akan terjadi kerugian. Kita ambil ilustrasi pada perusahaan yang tadi kita ambilkan contoh Caustic Concept. Seandainya pada bulan tersebut dia hanya mampu menjual satu pengeras suara saja karena dia bergerak di bidang pembuatan pengeras suara, maka hasil penjualannya hanya $250 dengan biaya variabel $150, margin kontribusinya 100. Namun biaya tetap yang dikeluarkan pada bulan tersebut tetap $35.000, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar $34.900. Berdasarkan kedua contoh tadi, maka kita akan mengetahui bahwa untuk setiap tambahan pengeras suara yang terjual selama bulan tersebut, margin kontribusi sebesar $100 akan tersedia untuk menutup beban tetap. Jika pengeras suara kedua terjual, maka otomatis margin kontribusinya juga akan meningkat sebesar 100 dan kerugian perusahaan pun akan menurun sebesar $100 juga. Jika jumlah pengeras suara yang terjual cukup untuk menghasilkan $35.000 dalam margin kontribusi, maka seluruh beban tetap akan tertutup dan perusahaan tidak akan dapat mencapai titik impas untuk bulan tersebut, di mana tidak ada laba ataupun rugi, melainkan hanya menutup semua biaya. Dalam kasus ini, perusahaan Caustic Concept harus menjual sebanyak 350 unit untuk mencapai titik impasnya, karena setiap pengeras suara yang terjual menghasilkan $100 dalam margin kontribusi. Untuk memperkirakan laba pada berbagai volume penjualan di atas titik impas tersebut, tinggal dikalikan saja jumlah unit yang terjual di atas titik impas dengan margin kontribusi per unitnya. Hasilnya akan merepresentasikan laba yang diharapkan untuk periode tersebut. Atau untuk memperkirakan pengaruh rencana kenaikan penjualan terhadap laba, cukup kalikan jumlah unit yang terjual dengan margin kontribusi per unit. Intinya, jika tidak ada penjualan, maka kerugian perusahaan akan sebesar beban tetapnya dan setiap unit yang terjual akan mengurangi kerugian sebesar jumlah margin kontribusi per unitnya juga. Ketika titik impas tercapai, setiap tambahan unit terjual akan meningkatkan laba perusahaan sebesar jumlah kontribusi margin per unit. Hubungan CVP dalam sebuah persamaan maka akan disajikan sebagai berikut. Laporan laba rugi kontribusi dapat disajikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Laba sama dengan penjualan tadi dikurangi dengan beban variabel lalu dikurangi dengan beban tetapnya. Ketika perusahaan hanya memiliki satu jenis produk, maka persamaannya bisa menjadi penjualan itu kan harga jual per unit dikali dengan unit yang terjual atau price dikali dengan quantity.
Laba variabel juga sama, beban variabel per unit dikali dengan unit terjual atau V variabel dikali dengan kuantitinya. Maka labanya adalah P kali Q dikurangi V dikali Q dikurangi beban tetapnya. Setelah kita mengetahui bentuk persamaannya, sekarang kita lihat kalau dalam bentuk contoh soalnya. Sebelumnya tadi kita udah menghitung kalau seandainya laba pada tingkat penjualan 351 pengeras suara adalah 100. Maka kita akan mendapatkan angka yang sama bila kita menggunakan persamaan yang tadi kita bahas sebelum slide ini. Maka tadi price-nya tadi kan satuannya untuk memperoleh laba, harga penjualannya adalah $250 dikali dengan 351 pengeras suara dengan biaya variabel tadi $150 per unitnya dikali dengan 351 dikurangi dengan biaya tetapnya tadi $35.000. Maka tinggal kita kalikan hasilnya adalah 100 kali 351 unit dikurangi dengan $35.000. Maka labanya adalah $35.100 dikurangi $35.000, maka hasilnya adalah $100. Persamaan yang tadi sudah kita bahas juga bisa kita gunakan untuk menghitung kontribusi margin per unitnya. Seperti kita tahu bahwa kontribusi margin per unit itu diperoleh dari harga jual per unit dikurangi dengan beban variabel per unit atau P dikurangi V. P di sini adalah penjualannya. Maka labanya adalah P dikali Q dikurangi V kali Q dikurangi beban tetap. Labanya P dikurangi V itu tadi menjadi persamaan kontribusi margin dikali dengan Q dikurangi dengan beban tetap. Maka labanya adalah kontribusi margin dikali dengan Q dikurangi dengan beban tetap. Sekarang kita akan memasuki hubungan CVP analisis dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik CVP atau biasa disebut dengan grafik titik impas, volume per unit digambarkan pada sumbu horizontal atau sumbu X dan nilai dolar pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Pembuatan grafiknya itu akan melibatkan 3 tahap. Pertama, kita buat garis sejajar dulu dengan sumbu X itu untuk menunjukkan besarnya total beban tetap. Tadi kalau dalam contoh beban tetapnya adalah $35.000. Yang kedua, pilihlah beberapa volume penjualan. Contohnya misalnya kita mau ambil 600 unit. Maka total beban pada volume penjualannya adalah tinggal kita kalikan beban variabelnya 600 dikali dengan $150 per unit. Maka total bebannya adalah $125.000. Langkah selanjutnya dalam membentuk grafik CVP ini adalah setelah kita membuat garis lurus yang sejajar dengan sumbu X, sekarang pilih beberapa volume penjualan dan buat titik yang menunjukkan total nilai penjualan pada tingkat aktivitas yang dipilih. Karena tadi kita memilih 600 unit, maka volume penjualannya pun akan 600 unit. Tinggal kita kalikan dengan $250. Maka volume penjualannya totalnya adalah atau total penjualannya adalah $150.000. Tinggal kita tarik nanti garis dari titik tersebut kembali ke titik asal. Berikut adalah tampilan grafik yang tadi sudah kita buat. Tata caranya tahapannya 3 tahapan yang tadi. Itu garis bold yang sejajar dengan sumbu X itu adalah total beban tetapnya per bulannya $35.000 dan ditarik garis pertemuan antara dua garis tengah-tengah itu adalah titik impas, artinya perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun laba. Sedangkan daerah atas itu tadi kalau misalnya kita ambil contoh tadi 600 unit, maka dia akan berada di posisi area laba. Sedangkan daerah yang kebalikannya itu akan menjadi posisi atau area rugi. Laba atau rugi yang diantisipasi pada berbagai tingkat penjualan diukur dengan jarak vertikal antara garis total pendapatan atau penjualan dengan garis total beban atau beban tetap ditambah beban variabel. Titik impasnya merupakan titik potong antara garis total pendapatan dan garis total beban. Kalau dalam contoh ini titik impasnya berada pada 350 unit. Kerugian digambarkan dengan jarak vertikal antara garis total beban dan garis total pendapatan menjadi bertambah besar ketika penjualan menurun.
Ketika penjualan berada di atas titik impas, perusahaan akan memperoleh laba, dan besarnya laba digambarkan dengan jarak vertikal antara garis total pendapatan dengan garis total beban bertambah ketika penjualannya meningkat. Bentuk lebih sederhana dari grafik CVP disajikan dengan persamaan bahwa laba sama dengan kontribusi margin per unit dikali dengan Q dikurangi dengan beban tetap. Dalam contoh kasus ini, maka persamaannya adalah tadi kontribusi margin per unitnya adalah $100, kita kalikan dengan kuantitinya, baru kita kurangi dengan beban tetapnya, itu sebesar $35.000. Misalnya nih, penjualannya 0, maka labanya adalah atau ruginya adalah $35.000. Dan jika kuantitinya atau yang terjual adalah 600 unit, maka labanya adalah $25.000. Dapat dari mana? $100 dari kontribusi margin per unit dikalikan dengan 600 unitnya, kuantitinya berapa, dikurangi dengan $35.000. Rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi menunjukkan pengaruh dari perubahan total penjualan terhadap margin kontribusi. Rasio ini dihitung dengan cara membagi margin kontribusi dengan penjualan. Jika perusahaan hanya memiliki satu jenis, maka kita tinggal membagi margin kontribusi per unit dengan harga jual per unit. Kalau dari contoh yang tadi kita bahas pada perusahaan Caustic Concept, maka rasio margin kontribusinya adalah pada penjualan 400 unit pengeras suara, yaitu $40.000 dibagi dengan $100.000, maka diperoleh margin kontribusi sebesar $40.000. Kalau pada contoh rasio margin kontribusi untuk Caustic Concept itu sebesar 40%-nya. Itu artinya menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan dolar dalam penjualan, maka total margin kontribusi akan naik sebesar 40 sen, atau $1 penjualan dikali dengan rasio margin kontribusi 40%. Laba neto perusahaan operasi juga akan naik sebesar 40 sen, dengan asumsi bahwa biaya tetap tidak dipengaruhi oleh kenaikan volume, artinya dia tetap dalam jumlah $35.000. Umumnya, pengaruh perubahan penjualan terhadap margin kontribusi biasanya dinyatakan dalam persamaan berikut. Perubahan margin kontribusi adalah rasio margin kontribusi akan dikali dengan perubahan penjualan. Persamaan tersebut menyatakan bahwa pengaruh terhadap laba neto operasi atas setiap perubahan total penjualan dalam dolar dapat dihitung dengan mengkalikan rasio margin kontribusi dengan perubahan dolar. Kalau kita ambil contoh lagi gimana menghitung rasio margin kontribusinya nih, misalnya tadi perusahaan Caustic Concept merencanakan akan mengalami atau menaikkan penjualannya sebesar $30.000 untuk bulan depan, maka margin kontribusi yang akan naik adalah sebesar $12.000. Kenaikan $30.000 dalam penjualan dikali dengan rasio margin kontribusi yaitu 40%, maka laba netonya pun akan meningkat sebesar $12.000 jika biaya tetap tidak berubah. Tadi dengan syarat biaya tetapnya tidak berubah ketika terjadi penambahan volume. Di sini bisa kita lihat kondisi awalnya adalah dengan penjualan $100.000 dengan beban variabel $60.000, margin kontribusinya tadi kan $40.000. Jika dirasiokan menjadi 40%. Seandainya nanti ke depannya ingin menaikkan margin, ingin direncanakan akan menaikkan penjualannya sebesar $30.000, itu dari $100.000 menjadi ekspektasinya nanti menjadi $130.000, maka tinggal kita kalikan saja, itu 78.000 didapat dari mana. Tadi kan di awal-awal kita udah tahu ya kalau beban variabelnya itu $150 per unit, tinggal kita kalikan saja bahwa kan penjualannya $130.000 dikurangi dengan 250 per unit, maka hasilnya 520 unit ya, kalau akan mengalami kenaikan sebesar $30.000. Jadi diperoleh $78.000 untuk beban variabelnya, maka margin kontribusinya menjadi $52.000. Ada terjadi kenaikan dari $40.000 menjadi $52.000. Begitupun seterusnya. Jadi kita bisa tinggal langsung dikalikan saja dengan rasio margin kontribusi yang sudah kita ketahui sebesar 40%.